Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 16 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 1-7. Kita diingatkan agar selalu takut akan Allah kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mencintai kami umat-Mu. Walaupun kami jatuh dalam dosa, tetapi Engkau selalu siap menyambut kami kembali dikala kami bertobat. Tuhan, sadarkanlah kami akan besarnya cinta-Mu kepada kami, agar tidak pernah akan kehilangan Engkau dalam hidup kami. Di saat salah paham terjadi antara kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami cepat sadar akan kekurangan dan kesalahan kami. Dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk kembali berdamai dan merangkul sesama sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 12 ayat 1-7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desak. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah takut akan Allah kita. Di saat orang saling mencintai, maka kerinduan untuk bertemu selalu ada dalam pikiran dan hati mereka. Di saat salah satunya sakit, maka perasaan takut akan kehilangan orang yang dicintai itu pun selalu menghantui pikiran dan hati dari teman-temannya. Perasaan takut akan kehilangan orang yang dicinta di sini artinya takut kalau meninggalkan kita. Takut jangan-jangan Tuhan memanggilnya pergi untuk selama-lamanya. Hari ini Yesus ingatkan para muridnya, katanya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Apakah arti dari pernyataan Yesus, takutilah dia? Artinya takut akan kehilangan Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia adalah Bapa kita, Dialah pencipta kita. Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menyertai kita kapan dan dalam situasi apa saja. Dia selalu mencintai kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Ia selalu siap mengampuni kita.
Karena dia begitu baik, maka kita selalu berusaha untuk selalu menjaga relasi yang baik dengan dia. Kita takut jangan-jangan karena kesalahan kita, maka kita jadinya menjauh dari dia, dan kita pelan-pelan kehilangan Tuhan. Itulah arti dari pernyataan Yesus, takutilah dia. Bukan takut dalam arti negatif. Takut jangan-jangan karena kesalahan kita, dia akan menyiksa kita. Dia akan menghukum kita. Tuhan yang maha cinta, maha berbelas kasihan, tidak akan menghukum kita. Sebaliknya, kita yang menghukum diri kita sendiri karena kesalahan diri kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan yang mencintai kita akan selalu mendampingi kita sampai pada akhir zaman. Hanya kepada Dia kita pasrahkan diri kita. Jangan pernah tinggalkan Dia. Barang siapa yang selalu berpegang pada Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, pasti kita dapat hadapinya dengan tenang dan sabar. Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah tunjukkan itu kepada kita. Dia berhasil memikul salib ke Golgota dan bergantung di salib, dan kemudian menghembuskan nafasnya dengan tenang, karena Tuhan selalu memberi dia kekuatan. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dalam menghadapi situasi apa saja. Jangan takut kepada siapa-siapa, kecuali kepada Dia yang menguasai hidup kita, baik tubuh maupun jiwa kita. Kita masih dalam bulan Oktober, bulan khusus. Kita berjalan bersama Bunda Maria. Berdoalah bersama Maria, mintalah Dia untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.